Tampak suram? Ya memang, kita sedang dilanda pandemi. Tercatat sedikitnya 22.000 orang warga negara Indonesia sudah meninggal. Tidak ada yang bisa bilang kondisinya tidak suram. Namun justru kesuraman sejak awal pandemi hingga sepanjang 2020 seharusnya bisa jadi pelajaran berharga untuk benar-benar serius mengatasi COVID-19. Sudah ada 10 bulan kita dihajar pandemi yang mengguncang multisektor, seharusnya pelajaran yang kita terima sudah banyak, pengalaman yang kita hadapi sudah beragam. Pertanyaannya lantas, maukah kita benar-benar belajar dari pengalaman untuk tidak mengulang kesalahan dalam penanganan pandemi? Belajar dari dampak kebijakan yang selama ini diambil pemerintah, seharusnya kita tidak lagi gamang. Langkah yang diambil atau tidak diambil pemerintah seharusnya sudah bisa dievaluasi secara menyeluruh dan jujur. Dampak pandemi yang berkepanjangan juga seharusnya sudah bisa dihitung. Setelah 10 bulan pandemi, seharusnya pemerintah bisa mengambil keputusan yang komprehensif berdasarkan data dan masukan para saintis, dilakukan secara cepat dan tepat, dan memastikan masyarakat bisa terlibat aktif di dalamnya. Maret lalu, saudara, kita sudah banyak berdebat soal karantina wilayah dan serangkaian keputusan sudah diambil beserta segala dampaknya. Kini, ketika kita dihadapkan pada risiko penularan mutasi virus corona di Inggris dan beberapa negara lain, pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia masih saja tertatih-tatih. Bukan saja keputusan pelarangan WNA masuk dianggap kurang cepat, di hari pertama pemberlakuannya, masih ada 1.700-an WNA bisa lolos masuk Indonesia. Katanya sih bakal dikarantina. Namun banyak video beredar di media sosial, lokasi isolasi ternyata tidak dijaga dan para WNA mengaku sebenarnya bisa saja dengan mudah keluar dari lokasi isolasi. Begitu pula soal keputusan sekolah tatap muka. Pemerintah pusat mempersilahkan daerah memutuskan ada tidaknya sekolah tatap muka dan direspons beragam oleh berbagai provinsi. Daerah yang merasa wilayahnya masuk zona hijau sangat percaya diri membuka belajar tatap muka. Masalahnya, dalam kondisi testing dan tracing yang rendah, benarkah zonasi hijau, kuning, atau merah benar-benar menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Tanpa testing yang memadai, bagaimana bisa yakin anak-anak yang bersekolah tidak bakal terinfeksi COVID-19 lalu menularkannya kepada guru, orang tua, atau kepada keluarga lain? Lalu akankah pengawasan sarana prasarana belajar bisa maksimal demi memastikan keselamatan anak-anak? Kami berdiskusi dengan banyak pihak. Tampaknya kita belum, persyaratan-persyaratan itu masih bersifat administratif. Dalam konteks ini di checklist ya. Tapi saya setuju yang tadi testing dan tracking itu tadi. Karena di beberapa negara untuk melihat keamanan di sekolah itu, kalau pembukaan memang harus ada testing. Meskipun awalnya kami mendukung pembukaan sekolah baru, tapi sekarang diskusi kami adalah keselamatan dan keamanan siswa. Dan ini kita nggak jamin deh, karena itu kami betul-betul untuk mempertimbangkan kembali policy ini. Atau keputusan untuk terus mendorong pariwisata di tengah kenyataan bahwa virus bisa menular justru dari banyaknya pergerakan manusia. Meski sudah dipangkas, libur akhir tahun ini tetap memunculkan kerumunan di mana-mana. Aturan wajib tes pun di beberapa daerah bisa ditawar, membuat aturan ini seolah hanya sebatas checklist atau upaya sekedar membatalkan kewajiban.